Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo, dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang
yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip saja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Haryanto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan nekbongnya itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Pak Jokowi dan terus menjadi Kapolda Banten dan seterusnya, kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Reskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri ya publik merasa pesimis lah. Pemirsa Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD benarkan klarifikasi UGM terkait menyerahkan ijazah asli pada Joko Widodo. Mahfud menyebut segala hal yang berkaitan dengan ijazah Jokowi bukan lagi tanggung jawab UGM, melainkan harus dibuktikan di pengadilan. Polemik kerahasiaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir. Menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa, Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengakui nih mengeluarkan gitu. Lalu pengadilan, silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Nah, itu. Sebelumnya pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya Ova menegaskan, segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan membacakan komentar netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Di mana pada video sebelumnya, kita akan melihat Kapolri Listio Sigit yang secara terbuka dipecat oleh Jokowi, oleh Prabowo. Nah, teman-teman, mengenai hal itu, saya akan membacakan komentar netizen. Di sini dari Uslin mengatakan, banyak kasus yang seharusnya simpel Pak Presiden, tetapi bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Bahkan tindakan dari pengayom pun tidak ada.
bahkan seolah-olah menutupinya untuk ditenggelamkan kasus tersebut. Kapolri kalau sudah dicopot, ya jangan diberi jabatan apapun Pak Prabowo, karena itu akan kembali menjadi bumerang sendiri. Kami rakyat kecil mohon sama berwenang memeriksa Listio Sigit. Kemudian dari Widodo mengatakan, buktikan koruptor dibasmi, usut kesalahan Mulyono yang mana demi rakyat. Parcok Mulyono harus segera dicopot, bekerja bukan untuk bangsa, negara dan rakyat, melainkan bekerja untuk Mulyono dan keluarga. Nah, Batirta mengatakan, kalau emang demi rakyat, kenapa nggak ditindak tuh para penegak hukum yang jelas-jelas punya kepentingan? Ada apa ini? Kok demi rakyatnya cuman omon-omon, nggak ada tindakan. Kami butuh bukti, ketegasan seorang pemimpin, bukan cuman omon-omon. Presiden kok tebang pilih ketika ada masalah di kalangan pejabat, ketika ada masalah di kalangan seinstansinya, malah dinonaktifkan. Nah, kemudian dari Murni mengatakan, alhamdulillah kalau benar dipecat Pak Prabowo harus tegas, pejabat-pejabat kabinet yang bekerja gak amanah dan koruptor harus secepatnya dipecat dari kabinet, karena kita membutuhkan pejabat yang kompeten akan melaksanakan tugasnya, bukan pejabat yang hanya omon-omon saja. Rakyat butuh bukti, Bapak Presiden, bukan backtrack negara. Kita udah hancur pecah belah. Jangan sampai terlambat, Bapak Presiden Prabowo. Seharusnya orang-orang yang sudah bermasalah tidak lagi masuk kabinet, agar NKRI tidak gaduh terus-menerus. Presiden harus melakukan bersih-bersih kabinet. Jangan hanya omon-omon, kapan kenaikan gaji dan rapel, jangan suap-suap saja. Rakyat gak butuh pemimpin yang munafik. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang amanah. Selamat mengatakan, Pak Agung pengamat yang bagus, bisa buat petunjuk yang bertanggung jawab dari semua ucapan, jujur dan transparan. Pak Presiden, biar hukum benar-benar petugas yang main-main, ganti termasuk Kapolri, ganti biar polisi bekerja dengan baik dan seharusnya. Sesama termul dilarang saling sikut, omon-omonnya keras. Ada bawahannya yang tidak pro rakyat, malah mengkriminalisasi rakyat. Apa gak tahu bosnya? Kemudian dari Haryanto mengatakan, apa bukan hanya omon-omon saja? Lagi buktinya rakyat bersuara, demonstrasi ditangkap, digebuk, tahan di gimana wowo. Kebumen hadir, maju terus Pak Roy Suryo DDK, maju terus pantang mundur, demi menegakkan kebenaran, demi tegaknya hukum di Indonesia. Nah, kemudian dari Aliyah mengatakan, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, kenapa Polri yang menyita tidak berani membuktikan di sidang pembuktian CLS Solo? Itu sama saja Polri melindungi kebusukan, kejahatan dan pengkhianatan bangsa dan negara yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Ahmad membalas bahwasanya mana ada Polri datang ke Solo, CLS Solo. UGM juga gak kelihatan tuh batang hidungnya. Apalagi Jokowi sampai kiamat tidak bakal hadir. Seorang
penakut ada dua alasan: tidak punya kekuatan atau power, atau menyimpan kejahatan. Nah, kemudian dari Nopiadi mengatakan, bagaimana tanggapan kejaksaan dan kehakiman? Kalau nggak ditangkap polisi, tangkap saja Sylvester sama masyarakat. Suyadi mengatakan, ayo Pak Presiden, apa yang sudah Bapak Prabowo janjikan, segera bertindak satset. Biar kepercayaan rakyat meningkat, sikat habis orang-orang Jokowi dan juga geng Solo tersebut. Pak Prabowo harus tegas dan berani mengganti Kapolri. Jangan hanya omon-omon saja. Kita pendukungmu menunggu kepastian. Nah, Husain mengatakan, Setia dalam korupsi sangat-sangat diperhatikan banget. Tidak sekejap pun lengah demi kebersamaan bangsa dan negara. Parkirkan Listio Sigit, Prabowo dimabeskan, bisa disampai pensiun, di situ kan bisa. Jika benar sesuai pidato, pasti bagus. Tapi beranikah hanya disampaikan saja tanpa isi yang nyata? Kemudian dari Widra mengatakan, satu kata Prabowo sebagai presiden hanya omon-omon. Apa susahnya memecat Listio Sigit? Nah, kemudian dari Juli mengatakan, lidah tak bertulang, Pak Gemoy jangan omon-omon terus. Kalau dicopot, ya dicopot, dinonaktifkan. Apalagi yang prestasinya nyungsep. Gak usah ragu, gundah. Kecuali ada perjanjian bawah tangan dengan si mantan. Oke, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.